keberkahan ilmu itu juga perhatiannya ke guru juga kan. Waktu subuh tuh waktu yang paling mujarab gitu ya untuk menghafalin tuh. Karena Jadi kayak gitu nikmati aja prosesnya. Siapa tahu itu kesempatan buat kalian buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Siti Mukaromah di acara podcast Inspiratif with Bina Amal TV. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya yang ada di rumah? Sehat-sehat? Oke, sehat semuanya ya. Oke, kalau kita sehat tuh alhamdulillah sekali gitu ya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberi ujian sakit sedikit saja, kenikmatan yang begitu besar, begitu banyak tidak akan terasa seperti itu ya. Nah, kali ini podcast kita kali ini bertemakan tentang Al-Qur'an gitu ya. Wow, Al-Qur'an gitu ya. Semoga kita bisa terinspirasi dari tema kita kali ini. Nah, tema kita kali ini adalah menjadi hafidhah murajaah antil jannah. Nah, dari temanya aja sudah kita bisa membayangkan. Nah, menginspirasi seperti apa sih gitu ya. Udah ada hafidhah, ada murajaah, dan ada juga jannahnya Allah, surganya Allah. Siapa sih yang tidak ingin ke surganya Allah gitu ya. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan narasumber gitu ya. Narasumber kita tuh masih muda, masih unyu-unyu gitu. Dan narasumber kita salah satu dari alumni SMA IT Bina Amal angkatan kedua, dan juga baru menyelesaikan ujian 30 juznya baru kemarin bulan Maret gitu ya, dan masih fresh graduate gitu ya. Nah, langsung saja, kan penasaran siapa sih narasumber kita kali ini? Nah, langsung saja ke narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Dava. Waalaikumsalam Ustazah. Nah, gimana nih Mbak Dava kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget. Baik banget ya, alhamdulillah gitu ya, baik ya. Oh iya Mbak Dava, sekarang sibuk apa ini Mbak Dava ini? Ini saya lagi sibuk sama kuliah. Kuliah? Ini juga ada magang organisasi Insani Undip kayak gitu. Terus ya kayak anak kuliah kayak biasanya. Sibuk-sibuk gitu ya. Oke. Berarti ini masih daring ya, karena ini kan masih Covid ya? Iya. Oh, masih daring. Oke Mbak Dava, ini kan tema podcast kita kali ini kan menjadi hafidhah gitu ya, sesuai temanya. Nah, ini Mbak Dava ini kan baru menyelesaikan 30 juznya kemarin gitu ya Mbak ya. Nah, ini Mbak Dava ini umur berapa ya saat ini Mbak? Umur 18. Umur 18 tahun udah menyelesaikan 30 juz ya? Alhamdulillah. Oke, subhanallah. Nah, ini mulai dari umur berapa nih Mbak Dava bisa mulai menghafalkan Al-Qur'an gitu? Mungkin kalau menghafalnya itu dari TK ya deh. Dari TK? Dari TK baru kayak anak TK biasanya. Ya, masih main-main gitu ya? Iya. Terus? Masih ngafalin surat-surat pendek kayak Anas, Al-Ikhlas kayak gitu. Terus berlanjut sampai sekarang waktu SMA. Oh, iya. Berarti mulai Mbak Dava menghafal itu dari TK gitu ya? Padahal TK itu kan waktunya masih main-main gitu ya. Tapi Mbak Dava ini sudah mulai sedikit-sedikit menghafalkan Al-Qur'an gitu ya, murojaah sedikit-sedikit, dan sampai sekarang umur 18 tahun sudah menghafal 30 juz. Wow, apresiasi sekali ya untuk Mbak Dava gitu ya. Nah, ini mau tanya nih, motivasi apa yang membuat Mbak Dava itu mau menghafalkan Al-Qur'an gitu Mbak, 30 juz ini? Sebelumnya saya boleh cerita dikit. Iya, nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Gimana nih Mbak Dava nih? Jadi ceritanya gini deh. Ya. Waktu pertama kali itu saya SMP. Saya SMP di situ saya lagi menghafalkan deh. Pas itu lagi di rumah Mbah, tiba-tiba kakak tuh nyelotok kayak gini. Lomba-lombaan yuk dalam sebulan ini siapa yang paling banyak hafal Qur'annya. Terus akhirnya ya udah saya iyain. Pas ke IF lagi tuh saya dapat info dari Umi sama Abi kalau kakak tuh udah berapa juz tinggal
berapa juz ke 30 juz. Oh iya. Gitu. Terus saya mikir kok cepet banget. Iya, iya. Terus habis itu pas kakak kan juga ikut karantina tahfidz di IF, Di IF, ada iya. itu. Terus diberitahuin kalau kakak udah selesai. Udah selesai 30 juz gitu Iya. ya. Pak, itu kakaknya waktu SMA ya? Iya. Hmm. Nah, di situ Abi sama Umi tuh rasanya bahagia banget. Dan waktu akhir sananya kakak kan saya datang dan datang saya langsung. lihat dari atas itu kakak ikut terus yang wisudawati yang wisuda tahfidz itu dikasih kalungan bunga. Oh iya, iya. Nah, itu kalungan bunganya dikasih ke orang tua, dikalungin. Dikalungin, oh iya. Saya ngebayangin kalau misalnya saya yang di sana, Posisi. saya yang ngalungin itu kayak gimana perasaan bahagianya mereka kayak gitu. Terus selanjutnya itu kan namanya orang tua pasti pengen anaknya menjadi- mengikuti Oh, iya, jejak jadi- kakaknya. Kemudian setiap balik ke asrama itu Abi selalu tanya udah berapa juz enggak? Nah, ditanyain terus gitu ya. Iya, setiap bulan deh. Tiap bulannya ditanyain terus Iya. udah dapat berapa juz Iya. gitu sama abinya gitu ya. Iya. Sampai suatu ketika Abi itu tanya ke saya, Mbak Dava udah apa ya? Udah mau selesai belum? Kira-kira bisa selesai nggak waktu SMA ini? Saya jawab insya Allah. Insya Allah Nah, ya. insya Allah itu kayak udah Janji gitu ya? janji ke Allah Oh, juga iya, kan. iya. Jadi saya berusaha buat ya Allah semoga aku bisa menyelesaikan hafalan di sini. Oh, Gitu. iya. Berarti pertama tuh dari acara dari itu ya, Mbak ya. Sama kakaknya gitu ya. Iya. Apa namanya? Lomba-lombaan gitu ya, siapa yang cepat gitu yang juara gitu lah. Maka dari itu Mbak Dava punya tergugah gitu untuk menghafalkan Al-Qur'an 30 juz ya. Baru kemarin gitu ya Mbak ya, SMA ya, lulus Iya. SMA gitu ya. Oke, ini ketika Mbak Dava ini kan menghafalkan 30 juz gitu ya Mbak. Butuh berapa lama ini Mbak? Kemarin Mbak Dava di sini tuh dari SMP atau SMA ini Mbak? Dari SMA deh. SMA Iya. IT ini baru masuk SMA gitu. Berarti Iya. lah sebelum masuk ke sini udah dapat berapa juz gitu, Mbak? Sebelum masuk ke sini saya itu baru sampai surat Muhammad. Oh, gitu Iya. ya. Berarti dari SMP masih dapat itu segitu terus diselesaikan ketika SMA 3 tahun gitu ya, Mbak ya? Iya. Wah, waktu 3 tahun sudah bisa khatam 30 juz gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, ada kesulitan gitu Mbak ketika menghafal gitu Mbak. Apalagi kan 30 juz itu banyak tebel gitu ya. Wong kadang kita aja baca 1 juz sehari aja males capek gitu ya. Lah Mbak Dava gimana ini? Ada hambatan-hambatan gitu enggak? Ya kalau hambatan sih ada, pernah mungkin sering bahkan ngerasa jenuh banget. Jenuh ya. Ini kok nggak selesai. Terus apalagi dengan semua tekanan namanya juga santri, Iya. jauh dari rumah pasti ada beban tersendirinya lah. Terus habis itu tapi kalau saya berhenti stuck di situ saya nggak akan pernah maju. Oh, iya. Dan saya mesti ingat janjinya Janji kepada abinya gitu ya, yang pertama gitu ya, Iya. janji gitu ya. biar saya kamu harus kuat, nggak boleh ngomong, nggak boleh nyerah gitu aja. Masa kamu kalah sama keadaan? Ayo semangat lagi, kamu bisa sampai akhirnya alhamdulillah qadarullah Allah ngizinin saya buat jadi hafidhah. Itu yang selalu memotivasi Mbak Dava gitu ya, ingat janjinya kepada abinya gitu ya untuk Iya. menyelesaikan, dan ingat yang pertama itu ya lomba-lomba sama kakak gitu ya untuk menghafalkan 30 juz gitu ya. Oke, untuk waktu sendiri buat Mbak Dava gini, apalagi Mbak Dava ini kan di boarding school gitu ya Mbak,
paginya sekolah, malamnya balik ke asrama, itu kan banyak kegiatan-kegiatan. Apalagi ketika di sekolahan Mbak Dava ngikutin ekstrakurikuler gitu, masih kan tambah sibuk lagi gitu ya. Lah Mbak Dava untuk meluangkan waktu-waktunya seperti apa tuh Mbak? Kalau meluangkan waktu sendiri, kalau di sekolah itu benar-benar difokusin buat sekolah, karena keberkahan ilmu itu juga perhatiannya ke guru juga kan. Iya. Nah, terus kalau misalkan ada tugas-tugas kan sering tuh, apalagi kalau santri kayak gitu kan mesti banyak ntar di asrama malas bisa. ya, apalagi teman-temannya banyak gitu ya, godaannya lebih banyak lagi gitu ya. Oke. Nah di situ sebisa mungkin buat nyelesain tugas di situ biar nggak numpuk-numpuk kayak gitu. Terus atau enggak kalau bener-bener free kayak kan mesti ada program Senin Kamis ya, Senin Kamis, iya biasanya tuh ya Senin Kamis gitu ya. Nah, itu biasanya diluangi waktu buat menghafal tadi. Biar nanti habis sholat maghrib atau nggak isya bisa setoran. Setorannya tuh di waktu apa aja tuh Mbak? Kalau aku sendiri setorannya itu kan biasanya kalau antara subuh sama habis isya atau enggak maghrib kan ada waktu luang. Ada waktu luang, iya. Nah, aku biasanya pakai buat setoran ya Pak. Iya. Entah itu kejar ustazah. Iya. Kejar-kejaran gitu ya. Enggak sesuai sama jadwalnya kadang gitu ya. Seperti kita langsung terus biar cepat selesai gitu ya. Nah, waktu kapan aja sih Mbak Dava untuk menghafalkan gitu? Di waktu apa aja gitu? Kalau waktunya kan yang paling masuk itu habis maghrib sama habis subuh. Habis maghrib habis subuh gitu ya. Mbak Dava biasanya itu ya, luang waktu itu ya untuk habis maghrib sama habis subuh gitu ya. Atau enggak sebelum subuh kan biasanya sholat qiyamul lagi kan. Dibangunin biasanya gitu ya. Terus suruh sholat itu habis itu baru ngafalin lagi gitu ya. Ya subhanallah gitu. Emang waktu subuh tuh waktu yang paling kayak mujarab gitu ya untuk menghafalin gitu. Karena kita belum banyakan pikiran, baru bangun, masih fresh, langsung dimasukin ayat-ayat suci Al-Qur'an, insyaallah langsung masuk gitu ya. Terus ini Mbak Dava ini ada tips dan trik khusus nggak ketika Mbak Dava menghafalkan gitu? Kalau trik khususnya kayaknya nggak ada sih. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya gitu ya, niatnya gitu ya. Tergantung orangnya, metodenya kayak apa, senyamannya apa. Kalau aku sendiri, aku itu lebih suka buat, jadi itu kan biasanya kalau kita pakai Al-Quran terjemah itu kan ada bahasa Indonesianya juga ya, Beh. Jadi saya membaca satu ayat pakai bahasa Arab dulu. Terus bahasa Arab dulu semua. Terus saya titipin satu-satu tuh ayatnya artinya apa gitu ya. Terus habis itu saya pahamin, isinya ayat ini tuh tentang apa, menceritakan tentang apa. Nah, setelah satu ayat itu ngerti banget, terus untuk kan di Al-Quran itu kan biasanya ada subbabnya ya. Nah, saya itu kalau udah satu subbab udah selesai, saya rangkai. Dirangkai dulu, dirangkum gitu. Iya. Jadi kita di situ juga bisa paham ceritanya tentang apa gitu ya. Itu menceritakan tentang apa, ayat apa seperti itu ya. Jadi mungkin kalau nanti lupa bisa inget. Oh ya, ini ayat ini tentang ini menceritakan ini, jadi lebih enak gitu ya, kayak pancingan-pancingan gitu ya. Oke. Terus ada lagi nggak Mbak? Trik atau khususnya gitu? Trik khususnya kayaknya nggak ada lagi. Hanya itu gitu ya. Oke Mbak Dava. Oke nih Mbak Dava. Dari tadi kan kita sudah ngobrol banyak gitu ya. Sekarang nih masuk ke sesi Q&A nih Mbak Dava. Ini ada berapa dari peserta gitu bertanya kepada Mbak Dava ini. Yang pertama itu ada dari Mbak Kinlere nih. Ini salah satu siswi dari SMP IT Bina Amal kelas 7. Mbak Kin ini bertanya, tips agar tetap semangat menjadi hafidho itu seperti apa itu Mbak? Kalau semangatnya sendiri mungkin aku juga nggak terlalu selalu semangat gitu ya, karena iman itu selalu naik turun. Naik turun iya. Terus kalau misalkan buat numbuhin lagi semangat itu biasanya aku istirahat sejenak dulu. Sejenak iya.
istirahat sejenak, ngelakuin apa yang aku suka. Kayak hobi aku kan menulis, jadi aku nulis diary dulu atau enggak nulis cerita pokoknya gitu. Curhat gitu ya. Iya. Terus habis itu baru kalau moodnya udah balik lagi lanjut Langsung lagi. Ya. Berarti dari mood dulu ya Mbak, kalau moodnya bagus gitu langsung murojaah hafalin gitu ya. Kalau lagi jelek gitu gimana sekuat kencang apapun kita berusaha untuk hafalin mesti agak bakal lupa, cuman ada di omongan doang gitu ya Mbak ya. Oke nih Mbak Dava, pertanyaan selanjutnya ini Mbak Dava ada dari Mbak Salsabila Miranti. Ini kelas 10 MIPA, ini ada kelasnya Mbak Dava ini ya. Oke, ada pertanyaan di Mbak Salsa, kita lihat ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Miranti dari kelas 10 MIPA 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk Kak Dava. Setiap orang pasti ada kalanya memiliki rasa malas ketika menghafal Al-Quran. Dan bagaimana cara kakak melawan rasa malas tersebut ketika ingin menghafalkan Al-Quran? Dan bagaimana cara kakak menjaga hafalan Al-Quran kakak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Salsa ini ya, Bu Siti ulang lagi ya. Cara mengatasi rasa malas dalam menghafal. Dan bagaimana cara menjaga hafalan Mbak Dava sendiri? Gimana ini Mbak Dava? Kalau cara menghafal sendiri biar nggak malas itu kayak tadi ya. Mungkin buat kita boleh istirahat dulu, ngelakuin apa yang kita suka biar moodnya balik. Terus ingat targetan kamu tuh kapan, terus niat kamu sebelumnya buat menghafal itu siapa, karena siapa, kayak gitu. Apakah karena orang tua atau karena apa, kayak gitu. Jadi itu menjadi nilai positif sendiri penguat buat, gitu ya. Nah, itu kayak berarti gitu. Bagaimana caranya tadi seperti itu ya Mbak. Ingat niat kita dari awal gitu ya, niat kita udah kuat gitu ya, niat kita baik untuk menghafal Al-Quran gitu. Insya Allah Allah memberikan kemudahan gitu ya bagi kita semua ya. Oke, ini selanjutnya nih Mbak Dava, ada pertanyaan lagi nih, tapi nggak ada namanya ini Mbak Dava ini. Oke, pertanyaannya bagaimana sih menyemangati diri sendiri gitu ya, biar mau hafalan setiap hari, hafalan setiap hari. Apalagi di surat yang panjang banget kayak tadi kan surat Baqarah itu ya 282 itu kan panjang itu. Menurut Mbak Dava tuh gimana itu? Kalau hafalan setiap hari mungkin aku nggak setiap hari. Bisa lihat tahu sendiri lah. Iya. Jadi ini kan aku juga punya targetan. Sebisa mungkin aku dalam sehari itu bisa setoran. Baik itu cuma setengah halaman atau berapa baris kayak gitu. Yang penting setoran. Ya aku sih punya tiga waktu buat setoran. Kalau enggak pada subuh itu kan ada jeda sedikit buat persiapan mau ke sekolah. Iya. Terus habis itu kalau enggak ba'da maghrib itu ada long juga buat hafalan kan ya. Terus yang ketiga itu ada di waktu ba'da isya. Jadi itu kan biasanya kita ada les malam ya. Oh ya, bimbel gitu ya. Bimbel malam. Dan itu sambil nunggu waktu bimbel gurunya itu bisa dipakai buat setoran. Oh gitu, berarti punya trik-trik khusus gitu, waktu khusus untuk menghafal gitu ya Mbak. Nah paling bagus memang waktu pagi gitu ya, itu kan pikiran lagi fresh gitu ya, jadi untuk dimasukin ayat-ayat Al-Quran itu gampang masuknya gitu ya. Oke nih Mbak Dava, terima kasih gitu ya udah datang ke sini di acara podcast kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya gitu dan bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini gitu ya, di rumah juga. Kemudian nih Mbak, pesan untuk adik-adik gitu Mbak, untuk semangat menghafal gitu. Pesan buat adik-adik mungkin salah satu surat yang aku suka ya. Dari surat favoritku, aku paling suka sama ayat ini.
ada di surat Al-Baqarah ayat 216, nanti bisa dicek sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Nah, di sini Allah menegaskan sendiri bahwa sesuatu yang kita tidak suka mungkin itu yang terbaik buat kita. Sedangkan kalau yang menurut kita baik, siapa tahu itu bukan yang terbaik buat kita. Nah, dalam menghafal sendiri kan pasti ada cobaan-cobaan sendiri. Nah, itu anggap aja sebagai latihan buat kita agar kita siap buat nerima amanah agung. Kan pasti banyak setelah selesai itu kan pasti banyak cobaannya, banyak banget, dari mungkin rasa malas dari kita pas menghafal itu mungkin bisa 2 kali lipatnya. Iya. Jadi kayak gitu, nikmati aja prosesnya. Siapa tahu itu kesempatan buat kalian buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kesempatan dia datang 2 kali gitu ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak, saya sepertinya gitu ya. Oke, seberapa penting sih peran orang tua dalam kesuksesan Mbak Dafa menghafal ini? Peran orang tua gitu Mbak, gimana? Penting banget sih kalau menurutku. Soalnya aku pun sendiri ngerasain kayak gitu. Pas aku lagi down-downnya, aku butuh spirit itu, orang-orang terdekat kayak orang tua, keluarga gitu, bener-bener bikin menggugah semangat lagi. Bikin semangat lagi gitu ya. Karena keluarga itu kan tempat apa ya, tempat terdekat kita sehari-hari kita. Jadi buat ngungkapin ekspresi itu biasanya lebih terbuka sama keluarga daripada sama teman sendiri. Ini Mbak Dafa berarti deket banget sama orang tuanya gitu ya pasti ya? Iya, sama kakaknya juga ya tadi ya. Oke nih Mbak Dafa, kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih waktunya Mbak Dafa yang sudah diluangkan gitu ya untuk memberikan inspirasi kepada kita semua gitu untuk semakin giat-giat untuk belajar Al-Quran dan juga untuk menghafalkan gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Dafa. Terima kasih juga deh. Cukup sekian podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.